Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 303. Aku ini adikmu, bukan lawanmu. Aku ingin melihat kakakku bahagia, tapi bukan dengan jalan memaksakan diri masuk dalam hidup orang lain hanya demi membuktikan sesuatu yang tak perlu dibuktikan. Dia menghela napas pelan. Suaranya kembali lirih, mengandung duka yang tertahan. Rasa iri perlahan mengikis kasih sayang. Dan ketika kasih dalam keluarga diganti dengan persaingan, maka yang tersisa hanya kehampaan. Tidak ada kemenangan dalam hubungan yang dibangun dari niat ingin menyaingi. Azarin menyandarkan tubuh sejenak ke sandaran kursi. Suaranya kembali tegas namun tetap menenangkan. Kak, setiap orang punya takdir yang berbeda. Jika jalan hidupku berbeda darimu, itu bukan karena aku lebih baik. Mungkin hanya karena ujian kita tak serupa. Dan ingatlah ini. Dia menatap mata Alea dalam-dalam. Yang Allah tetapkan padamu, itulah yang terbaik, bahkan jika hatimu belum bisa menerimanya hari ini. Azarin menunduk sebentar, mengusap pelan bagian cadarnya yang mulai lembab oleh embun air mata yang 47. Tertahan. Aku tidak ingin hubungan kita hanya jadi kenangan buruk. Kita ini darah yang sama. Maka jika ada yang harus lebih dulu merendahkan ego, biarlah aku. Dia terdiam sejenak, dan semakin lekat menatap sang kakak. Tapi jangan pernah biarkan rasa iri membuatmu kehilangan orang-orang yang benar-benar mencintaimu, termasuk Davian. Karena cinta yang dipaksa, tak akan pernah bertumbuh, hanya akan merusak dan membuat kita kehilangan jati diri. Alea mengangkat wajahnya, tatapannya tajam menembus balik cadar Azarin, seolah berusaha menembus ketenangan adiknya yang seperti tembok kokoh. Dia mengetuk meja sekali dengan ujung jarinya. Aku cuma ingin bahagia, Sa. Apa salahnya? Kenapa kebahagiaanku selalu jadi bahan tuduhan? Aku bukan iri. Aku hanya berjuang dapatkan apa yang menurutku pantas aku perjuangkan. Nada suaranya meninggi sedikit, tetapi masih berusaha tertahan karena suasana kafe yang masih ramai. Kalau aku menerima pinangan Davian, ya karena aku mencintainya, bukan karena aku ingin saingi kamu, atau rebut perhatian siapapun di keluarga Argatama. Usianya memang jauh di bawahku, tapi apa cinta harus dihitung dari angka? Alea menggeleng cepat, lalu bersandar, matanya masih menyala dengan kemarahan yang entah berasal dari siapa. Mungkin dari rasa ditolak, mungkin dari luka masa lalu yang belum sembuh. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu memang gak pernah terang-terangan menolakku, tapi aku bisa rasakan sikapmu. Dingin. Jaga jarak. Kamu tak ingin aku jadi bagian dari keluarga itu, kan? Tangan Alea mengepal di atas meja, lalu katanya tajam. Yang kamu sebut nasihat itu, buatku terdengar seperti penghakiman. Kamu menuduh aku egois, kamu bilang aku iri. Padahal kamu yang tidak mau lihat aku bahagia. Matanya mulai berair, meski dia menahan, pura-pura kuat. Sejak kecil, kamu selalu jadi yang dibanggakan. Yang lembut, yang alim, yang sabar. Sementara aku si anak bermasalah, si pemberontak. Dan sekarang kamu bicara soal kasih dalam keluarga. Alea tersenyum miris, lalu bersandar lebih dalam. Kalau Davian akhirnya menjauh, aku yakin, itu karena dia sudah termakan ketenanganmu, bukan karena istihoroh. Kamu terlalu bersih, Sa, terlalu sempurna untuk didekati, tapi terlalu tajam untuk disentuh. Dan itu yang membuatmu, kadang menakutkan. Astaghfirullahaladzim, gumam Azarin lirih. Makin dibiarkan, makin diladeni dengan tenang, Alea makin memancing kesabarannya. Azarin menarik napas pelan, jemarinya membetulkan letak cadar yang sedikit bergeser karena hembusan angin dari kipas langit-langit kafe.
Pandangannya masih tenang menatap Alea yang kini mulai kehilangan kendali. Sebenarnya kamu yang tidak ingin aku bahagia di keluarga Argatanma. Kamu yang paling egois di sini. Tuding Alea, matanya membara, nyaris berkaca-kaca, tetapi gengsi membuatnya tetap membusungkan dada. Azarin hanya tersenyum kecil, tetapi bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh luka yang sudah lama diam. Lucu? Ya, ucap Azarin pelan, nadanya tenang, namun mengandung getar ketegasan yang menusuk. Ketika aku diam, aku dituduh menyimpan rencana. Ketika aku bicara, aku dituduh menyerang. Ketika aku mendoakan, aku dituduh mengutuk. Dia bersandar perlahan di sandaran kursinya, menatap langsung ke mata Alea. Kak, kamu bilang aku egois. Sementara kamu datang ke rumahku tanpa izin, menamparku di depan anakku, lalu menyalahkanku. 48. Karena hatimu patah. Maaf, aku lelah diam dan menelan semuanya. Tatapan Azarin tak bergeming. Jangan ajari aku tentang luka, Kak. Aku hidup di dalamnya, tapi aku memilih sembuh tanpa menyakiti orang lain. Kamu ingin bahagia. Maka berhentilah mencabut bunga orang lain hanya karena tamanmu belum mekar. Alea terdiam sesaat, dadanya naik turun karena marah yang tertahan. Azarin melanjutkan, kali ini dengan suara sedikit menurun, namun tetap menusuk lembut, kalau bahagiamu harus membebani dan menyalahkan orang lain, mungkin itu bukan bahagia, tapi hanya ambisi yang kamu bungkus dengan air mata. Kemudian, dia meraih cangkir minumnya, menyesap perlahan, sebelum berkata tanpa menatap. Dan kalau pada akhirnya kamu tidak bisa menerima siapa diriku, maka itu hakmu. Tapi jangan pernah menuduhku tidak ingin melihatmu bahagia, karena kenyataannya, Kak, aku hanya lelah jadi sasaran luka yang kamu toreh sendiri. Azarin segera berdiri, semakin berlama-lama berdebat dengan Alea, bisa terjadi perdebatan yang tak diinginkan. Darahnya pun semakin mendidih, hanya saja dia coba kendalikan kewarasannya. Namun, langkah Azarin baru saja beranjak dari kursi rotan coklat itu, terhenti seketika, saat suara Alea terdengar pelan. Kalau Davian benar-benar membatalkan lamarannya hari Sabtu nanti, orang yang paling aku benci di dunia ini adalah kamu, Sa. Azarin tak berbalik. Tubuhnya tetap menghadap pintu kafe yang kini buram oleh uap dari sisa hujan. Namun, matanya menatap lurus ke depan. Diam sejenak, seolah sedang mengendalikan dirinya. Kalau kebencian bisa membuat hidupmu lebih damai, maka bencilah aku, Kak. Dia menarik napas, dadanya naik turun pelan, sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Tapi ingat, kebencian tak pernah membuat seseorang lebih tinggi, hanya membuat dia tenggelam di dasar hatinya sendiri. Azarin menunduk sesaat, lalu mendongak lagi menatap langit yang samar di balik kaca. Matanya sudah basah. Jika akhirnya aku menjadi tokoh antagonis dalam cerita hidupmu, tak apa. Asal kamu tahu, aku pernah jadi satu-satunya orang yang diam-diam mendoakan kamu pulih, saat kamu sibuk menyalahkanku untuk semua luka yang kamu toreh sendiri. Dia melangkah lagi, namun sempat menoleh sedikit ke arah Alea yang kini menatap kosong ke mejanya. Kak, bukan aku yang merusak kebahagiaanmu. Mungkin kamu hanya lupa bahwa tidak semua yang tak kamu miliki adalah karena diambil orang lain. Kadang, memang Allah yang tidak mengizinkan. Langkah Azarin kembali bergema di lantai kafe. Tenang, penuh martabat. Sementara Alea, untuk pertama kalinya, tak mampu membalas sepatah kata pun, hanya menggenggam gelas dinginnya, yang kini kehilangan kehangatan, seperti hatinya sendiri. Setelah duduk di jok mobil, Azarin memejamkan mata sejenak, telapak tangannya menggenggam setir. Sisa hujan masih membasahi kaca depan, dan embusan AC lembut menyapu wajahnya. Dalam diam, dia menarik napas panjang, menahan semua gundah yang nyaris tumpah.
Setelah beberapa detik menenangkan diri, dia meraih ponsel, membuka kontak Davian, dan menekan ikon hijau. Sambungan hanya berbunyi 2 kali sebelum Davian menjawab, suaranya terdengar sedikit lelah. "Assalamualaikum, Mbak." 49. "Waalaikumsalam, Dav. Maaf ya, ganggu. Aku hanya ingin memastikan, soal yang dikatakan Kak Alea tadi. Benarkah kamu tidak ingin bertemu lagi dengannya?" Terdengar helaan napas berat dari ujung sana. "Sepulang dari rumah Mbak tadi, aku langsung ke klinik, jemput Kak Alea. Alhamdulillah masih ketemu. Tapi, ya gitu, dia masih marah, Mbak. Aku gak mau mancing apa-apa, karena kalau dia udah emosi, aku kadang gak bisa menghadapinya, frustrasi juga. Pas sampai rumah, aku cuma bilang mungkin aku gak bisa ketemu atau hubungi dia dulu selama beberapa hari. Tapi belum sempat aku jelasin soal istihoroh, dia udah marah duluan, terus keluar dari mobil. Aku mau kejar, dia udah menasuk rumah. Gak enak juga sama tetangga kalau bikin keributan." Azarin mengangguk pelan meski Davian tak bisa melihatnya. Tatapannya menoleh keluar jendela, ke arah kafe yang masih memantulkan bayang Alea yang tampak termenung di balik kaca. "Aku baru saja bertemu dengan Kak Alea," ucapnya lirih. "Dia bilang kamu gak mau ketemu lagi, dan menyalahkanku atas saran yang kuberikan." Davian terdiam sejenak, sebelum mendesah lebih panjang. "Maaf ya, Mbak. Harusnya tadi aku jelaskan semua dengan jelas. Mbak jadi kena sasaran kemarahan Alea lagi. Aku coba telepon dia lagi sekarang deh." "Tidak perlu, Dav." Azarin menyela cepat, namun lembut. "Yang harus kamu lakukan sekarang bukan membela aku, atau menjelaskan apapun. Fokuslah pada dirimu, pada hatimu, dan yang paling penting, pada Allah." Dia berhenti sebentar, membiarkan kalimatnya meresap, sebelum melanjutkan dengan lembut. "Jangan biarkan dirimu terseret arus emosi siapapun. Istihoroh bukan tentang memilih siapa yang lebih benar atau siapa yang paling kamu sayangi, tapi tentang meminta Allah menunjukkan siapa yang terbaik menurutnya. Karena yang terbaik untuk kita, belum tentu yang paling kita perjuangkan." "Tapi Alea akan salah paham, Mbak," ujar Davian terdengar lelah sekaligus resah. Azarin tersenyum kecil, meski lelah mulai menyusup ke matanya. Suaranya tetap lembut, namun ada keteguhan yang tak tergoyahkan di dalamnya. "Biarkan dia salah paham, Dav. Tidak semua hal perlu dijelaskan, dan tidak semua penjelasan akan didengarkan." Dia menatap lurus ke depan. Hati yang dipenuhi prasangka, tidak butuh penjelasan. Dan hati yang jernih tak perlu dijelaskan apa-apa untuk bisa memahami. Azarin menunduk sebentar, lalu melanjutkan. "Kita hanya manusia, Dav. Kita tak bisa mengendalikan pikiran orang lain, apalagi emosi. Tapi kita bisa memilih, untuk tidak ikut tenggelam dalam arusnya. Biarkan waktu berbicara. Biarkan Allah yang menjawab, dengan caranya yang paling lembut, atau paling mengejutkan." Dia berhenti sejenak, lalu mengakhiri dengan lirih. "Jangan sibuk menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah memutuskan untuk salah paham. Sibuklah menjelaskan hatimu kepada Allah, karena dari sanalah datang semua jawaban." Davian terdiam cukup lama setelah mendengar petua Azarin. Suara di seberang hanya suara napasnya sendiri, lalu terdengar dia menghela napas pelan, seolah melepaskan beban yang menyesakkan dadanya. "Mbak," ucapnya lirih. "Kadang aku suka lupa, kalau perempuan setenang dan sebijak Mbak ini nyata, bukan cuma tokoh dalam buku." Azarin hanya tersenyum kecil di seberang, diam tak menyela. "Setiap kali aku bicara sama Mbak, rasanya kayak lagi duduk di bawah pohon rindang setelah lari jauh dan ngos-ngosan." Lanjut Davian, suaranya mulai berat oleh rasa haru. 50. Tenang. Adem,
tapi juga nyentuh bagian-bagian dalam diri aku yang paling jujur. Dia menarik napas, lalu sambil tertawa kecil, melanjutkan. Kalau semua perempuan sekuat Mbak dalam menahan sakit dan selembut ini dalam menyampaikan nasihat, mungkin dunia udah jauh lebih tenang. Azarin tersenyum, dia hendak membuka bibir akan menjawab, tetapi Davian sudah lebih dulu berbicara. Terima kasih, Mbak. Bukan cuma buat hari ini, tapi buat jadi seseorang yang bisa aku jadikan cermin, saat hatiku mulai keruh. Sekarang fokuslah pada istiqarahmu. Jangan pikirkan siapapun, termasuk aku. Jika kelak jawabanmu adalah Kak Alea, maka dekati dia dengan hati yang lapang. Tapi jika bukan, jangan merasa berdosa karena memilih jalan yang dituntun oleh langit. Suara di ujung telepon terdengar lebih tenang kini, meski penuh pertimbangan. Baik, Mbak, terima kasih banyak. Doakan aku, ya. Insya Allah, selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azarin menurunkan ponselnya perlahan, lalu menatap keluar jendela lagi. Gerimis hampir berhenti. Namun, hatinya masih penuh dengan doa untuk kakaknya yang masih saja tak pernah berubah. 2 hari berlalu sejak malam istihoro itu, Davian nyaris tak keluar kamar. Hanya sesekali muncul saat azan maghrib untuk berbuka puasa, selebihnya, hari-harinya dipenuhi doa dan diam. Hingga Kamis sore, tepat setelah asyar, Davian duduk di ruang keluarga, mengenakan kemeja putih yang bersih, wajahnya segar meski ada kantung mata yang sedikit menggelap. Din, baru saja pulang dari kantor dan langsung bergabung di ruang tengah, di mana ayah dan ibu mereka juga sudah duduk. Davian mengatupkan tangan, lalu membukanya perlahan di atas lutut. Suaranya terdengar tenang, tetapi jelas. Aku mau bicara soal rencana lamaran hari Sabtu. Seketika ruangan menjadi hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terasa memecah kesunyian. Davian menatap satu persatu wajah orang tuanya, lalu berakhir pada Din yang tengah duduk bersandar sambil mengangkat alis penuh rasa ingin tahu. Setelah istihoroh dan puasa yang aku lakukan, aku merasa keputusan itu mulai jelas. Dia menarik napas dalam. Tangannya sempat gemetar, tetapi cepat-cepat dia genggam sendiri, menenangkan diri. Besok pagi, aku ingin kita semua pergi ke Sukabumi. Ibunya langsung mengerutkan kening. Ke rumah Alea. Davian mengangguk pelan. Iya, Bu. Din menyipitkan mata, memperhatikan ekspresi sang adik yang tidak menunjukkan tanda-tanda ragu. Terus, keputusanmu gimana? Jadi lamaran atau? Davian tersenyum kecil, senyum yang penuh ketenangan, tetapi juga sedikit misterius. Jawabannya, akan aku sampaikan langsung ke Alea dan Umi Herlina besok. Di hadapan keluarganya. Hah? Pak Argatama ikut angkat suara. Kamu serius mau buat kejutan kayak gitu? 51. Davian mengangguk. Aku gak ingin bicara setengah-setengah. Kalau memang ini tentang masa depan, maka semua yang terlibat berhak tahu jawabanku langsung, tanpa digantung. Dia lalu menatap ibunya. Dan, aku minta ibu dan papa ikut, sebagai bentuk penghormatanku pada keluarga perempuan. Din hanya mengangguk pelan, tersenyum miring. Kamu gak biasanya begini, Dav. Tapi entah kenapa, kelihatan kamu udah siap dengan apapun hasilnya. Davian berdiri, lalu berkata pelan, namun jelas. Karena setelah menyerahkan semuanya ke Allah, kita cuma punya satu tugas, menerima dengan ikhlas. 52. Sayang, besok siap-siap, ya. Kita ke rumah Umi. Din berkata sambil menatap layar ponsel yang kini menampilkan wajah istrinya. Azarin tengah bersandar di ranjang, wajahnya tampak lelah, namun tetap teduh seperti biasa. Mereka baru saja melepas rindu lewat video call. Rindu yang terasa makin dalam karena akhir-akhir ini, Azarin lebih banyak diam.
Din merapikan posisi duduknya, lalu tersenyum. Besok keluarga besar mau ke rumah Alea. Davi, dia udah dapat jawaban dari istikarahnya. Azarin mengerjap pelan. Oh, ya. Terus, jawabannya apa?